menjadi lebih kaya dan sehat, tidak lagi miskin dan tercemar polusi. Pengolahan emas dengan borak dalam kegiatan tambang tradisional dan skala kecil. Di Filipina, hampir 300.000 orang berjuang hidup dari usaha tambang skala kecil. Pekerjaan ini sangat berat, jadi mengapa tidak menghasilkan lebih emas yang banyak dari upaya ini dan menghasilkan lebih banyak uang tanpa harus menggunakan air raksa? Sebab ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan emas. Dengan menggunakan borak, Anda bisa menghasilkan lebih banyak emas tanpa perlu menghabiskan banyak uang. Waktu yang digunakan untuk mengolah emas dengan metode borak hampir sama, tapi kelebihannya, emas yang dihasilkan bisa sampai 50, 60, 70% lebih banyak. Metode borak adalah cara yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan air raksa sama sekali. Air raksa sangat beracun dan bisa membuat Anda dan keluarga Anda sakit, bahkan sampai generasi selanjutnya. Menggunakan borak hanya butuh sedikit latihan dan bisa dipelajari dengan cepat. Ini adalah metode manual. Daripada mengumpulkan emas dengan raksa, kami pakai cara ini. Banyak orang pikir mendulang seperti ini butuh waktu lebih lama dan memakai raksa waktunya lebih singkat. Tapi menurut saya waktu yang dibutuhkan keduanya hampir sama. Lihat, itu emasnya. Mari lihat lebih dekat lagi betapa mudahnya menghasilkan emas lebih banyak. Anda hanya perlu mempelajari beberapa langkah. Jangan masukkan raksa ke dalam gelondong ini. Setelah digiling, hasilnya dialirkan ke kasbok yang dilapisi karpet. Karpet berbahan beludru ini akan menangkap semua jenis logam berat seperti besi, tembaga, perak, dan emas. Selanjutnya, karpet dicuci dengan hati-hati. Tambahkan sabun tangan biasa ke dalamnya agar emasnya tenggelam ke dasar. Tanpa sabun ini, emasnya bisa ikut terbasuh bersama air. Sekarang kita mulai mendulang. Bahan yang mengandung besi akan ditarik dengan magnet yang dibungkus dengan plastik.
Dan inilah cara yang akan membuat Anda menghasilkan lebih banyak emas. Saya sekarang menggiling hasilnya, sehingga lebih halus dan lebih mudah terbuang. Dan emasnya akan tertinggal. Lihat, itu emasnya. Emas ini kemudian dikumpulkan dengan seksama dalam kantung plastik. Langkah selanjutnya adalah ambil konsentrat mineral berat tadi yang mengandung banyak emas dan masukkan ke dalam kantung plastik kecil. Lalu tambahkan borak dengan jumlah kurang lebih sama dengan emas tersebut ke dalamnya. Sekarang saatnya menyiapkan pembakaran emas. Piringan tempat membakar yang digunakan sama persis dengan yang digunakan dalam metode air raksa di mangkuk tanah liat. Tetapi kali ini mangkuk tanah liatnya diisi dengan borak dahulu. Ini dimaksudkan untuk memberi pelumas untuk menjaga kalau mangkoknya retak. Kalau mangkoknya retak, borak ini akan menahan emasnya sehingga tidak hilang. Caranya seperti ini. Pertama, pasang pipa yang ini. Saya akan menggunakan ini untuk mengendalikan aliran udaranya. Kalau tidak, emasnya bisa tertiup dari mangkok dan tersembur keluar. Anda juga bisa menggunakan alat pembakar tangan untuk membakar campuran borak dengan emas ini. Setelah mangkok tanah liat dipanaskan, masukkan borak ke dalamnya. Sekarang saya masukkan arang untuk menambah panasnya. Dalam waktu yang singkat, borak akan mencair dalam mangkok tanah liat tersebut. Ini hanya untuk memastikan mangkok tanah liatnya kuat dan tidak akan retak. Sekarang saya masukkan emasnya. Proses ini hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit, tergantung jumlah emasnya. Dan lihatlah, emas murni, tanpa air raksa sama sekali. Air raksa bisa membuat Anda dan keluarga sakit hingga beberapa generasi. Air raksa juga merusak lingkungan. Jadi, mulailah menggunakan borak, dapatkan emas yang lebih bersih dan lebih banyak uang.